Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sorry tadi terklik buat kita end Zoom ya. Nah, akhir kita belajar tentang apa itu internet, benar ya? Oke, Monim Ladista. Oke, coba dibuka dulu nak bukunya di halaman 120. Ya, udah dibuka bukunya halaman 120. Oke, udah. Kalau udah dibuka, coba diambil juga pulpen atau pensilnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik kita. Oke, ke topik kita. Ini coba dulu. Satu, dua. Oke, nah ini screen sekarang. Oke, ini kita belajar tentang apa itu Google ya. Om. Oke, ini saya izin matiin dulu suara-suaranya. Oke, nah ini jadi tidak apa-apa lagi bersuara. Nah, coba dibuka halaman 121. Sudah dibuka semua, halaman 121, buku paketnya. Bagian D, bagaimana internet bekerja. Sudah dilihat? Halaman 121 di buku cetaknya, bagian D paling bawah. Bagaimana cara internet bekerja. Oke, saya bacain ya. Sebelum dua buah komputer di internet dapat bertukar informasi, dibutuhkan cara untuk berkomunikasi dalam suatu bahasa khusus yang bisa saling kita pahami. Untuk mengetahuinya, perhatikanlah uraian berikut. Oke, ya dilihat ya. Yang pertama, nama dan nomor. Untuk menempatkan komputer pada jaringan internet diperlukan alamat khusus yang disebut alamat internet protokol atau biasa disebut dengan IP. Oke, kenapa IP? I itu adalah internet, P itu adalah protokol. Alamat IP adalah penomoran khusus untuk setiap komputer yang terjaring dengan internet. Oke, contohnya bisa kita lihat di sini nih. Di bagian yang ini Wikipedia ini yang warna hitam ini, coba dilihat dulu. Di sini ada tulisan Wikipedia. Oke, benar ya, ada tulisan Wikipedia di dalamnya. Oke, di situ kita bisa lihat contoh penamaan alamat. Kita bisa melihat contoh penamaan alamat. Oke, wait ya. Nah, contoh penamaan alamat itu adalah wikipedia.co.id. Wikipedia itu menunjukkan nama organisasi penyedia informasi dalam internet. Nah, ini coba kita buka ya. Seperti yang dia mau, Oke, wait. Wikipedia.co.id. Nah, ini ya. Wikipedia itu yang ini adalah menunjukkan nama organisasi penyedia informasi dalam internet. Nah, kalau di sini ada Wikipedia. Nah, contoh yang lain itu bagaimana? Ada contoh lain tidak yang kita tahu? Biasanya kita mencari sesuatu, mencari informasi, mencari jawaban itu melalui apa nih? Mbah apa kita sebut? Yang biasa kita tahu semua informasi apapun ada di dalam internet. Itu apa jawabannya nih? Nah, Google ya, benar ya, jawabannya adalah Google. Biasa kita sebut sebagai Mbah Google atau Mbak Google. Ini contohnya ya. Google.co.id. Nah, .co.id juga bisa kita buat seperti begini. Nah,
Tadi ini Wikipedia nih, contohnya adalah si Wikipedia, benar ya? Nah, ini ada Wikipedia. Wikipedia itu maksudnya adalah nama organisasinya. Nah, ini nama organisasinya adalah Google. Dan .co ini, yang ini .co ini, titik .co. Artinya menunjukkan tipe organisasi dan ID. Titik ID ini atau titik ID menunjukkan lokasi geografis atau negara. Nah, .id ini, maksud ID itu apa nih? Ada yang tahu tidak? Titik ID, kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di Indonesia. Kalau Indonesia dia memakai titik ID. Oke. Nah, kalau sudah, coba dibuka di halaman 122 atau 122 di balik halamannya. Jadi buka. Udah ya? Oke, kalau udah dibuka nih. Nah, ini saya tadi udah bilang nih, kalau udah dibuka pelajarannya, di situ tertulis ada namanya kode negara. Bentar ya, ada tulisan kode negara. Tadi saya udah bilang, kalau .co.id ini ada tulisan ID. Nah, kalau ada tulisan ID itu berarti dia adalah Indonesia. Kalau di sini MY, maka itu adalah Malaysia. Jadi lihat ya, kalau AU, Australia, ini Australia. Nah, ini kalaupun se-enter dia tetap bisa. Oke, dia tetap tidak bisa karena kita tidak berada di Australia ya. Oke, ini titik AU, ada titik DE. Nah, kenapa namanya DE? Padahal di situ tertulisannya adalah Jerman. DE itu adalah Deutschland. Benar ya, seperti yang ada di buku. Kenapa dia tidak memakai titik JE aja, Kenapa tidak titik JE? JE itu adalah Jerman, begitu kan? Di situ kan udah ada tertulis DE itu adalah Deutschland. Oke, nah kalau FR itu, kalau New York, nah New York itu biasanya adalah Amerika Serikat, benar ya? Maka mungkin di sini dia tertulis adalah titik AS. Oke, nah seperti begitu ya. Atau titik USA. Atau bagaimana saya kurang tahu juga, tapi seperti begitulah adalah kode negara. Biasanya itu ada di paling belakang sini. Ini biasanya ada di paling belakang sini. Contohnya ini ya. .co.id. Nah, seperti begini ya. Oke, kalau Jepang, saya kurang tahu kalau Jepang nih, tapi kurang lebih seperti begitu. Kalau biasanya mungkin kalau Jepang apa nih? Bisa disingkat JPG ya. Atau nih mungkin bisa gini JPG atau bagaimana saya kurang tahu. Oke, atau JG bisa juga Jepang. Kalau Prancis FR. Nah, seperti di buku FR. Kenapa F? Karena bahasa Inggris Prancis itu adalah French. Oke. Nah, UK atau Inggris disebut sebagai United Kingdom. Hanya ini bisa dibuat UK. Seperti begini ya. Nah, kita memakai tentang dari UK nih. Atau juga disebut United Kingdom atau Inggris. Nah, oke. Saya mau tanya catatan 9 yang mana Oke. Nah, catatannya itu nanti saya kasih sekalian sama juga untuk bagian di internet ini, oke. Bisa bagi semua langsung ya, biar untuk dipelajarin. Oke. Oke, di YouTube ada Google Earth yang aneh, oke. Nah, kalau tentang Google Earth itu nanti kita pelajarin di lain waktu. Sekarang kita udah mau ujian semester. Nah, ujian semester kita kapan nih? Ujian semester itu kita di tanggal 2, tinggal 1 minggu lagi. Jadi nanti kita pelajarin dulu tentang internet sekarang. Oke. Nah, di sini kalau organisasi juga sama. Tadi kita memakai .co.uk atau .co.id ya. Di Indonesia. Nah, kalau di sini bisa kita memakai .ac. Artinya organisasi akademi. Oke, nah .co atau .com adalah organisasi komersial. Oke, nah itu dan lain sebagainya. Nah,
Kita lanjut di halaman 122 di bagian E, perangkat koneksi internet. Sepengen satu orang membacanya nih ya. Ada yang mau membacanya tidak? Halaman 122 bagian nomor 1A modem. Sepilih satu itu namanya Angelica Valencia. Raise hand. Angelica, pelan-pelan aja dibaca. 1. Modem. Modem atau modulator demodulator berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan saluran telepon. Alat ini akan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara, dan sebaliknya. Format data komputer ke format data telepon sebelum data itu dikirim melalui kabel telepon. Pada komputer, penerima data dalam format data telepon akan diubah kembali ke format data komputer. Thank you Angelica, udah sampai di Berdasarkan situ aja letaknya, Angelica. terdapat dua macam modem. Angelica, thank you buat udah membacanya. Nah, modem. Kalau modem itu nih kita coba cari modem itu bagaimana. Nah bentuk modem itu seperti begini. Nih ya, jaringan kita lagi bermasalah nih. Ini yang dimaksud dengan modem. Ini yang dimaksud dengan modem. Jadi kalau misalnya kita menggunakan internet itu memakai modem. Nah, modem inilah dia yang memancarkan jaringan internet supaya kita bisa, contohnya yang pertama, kita supaya bisa nge-zoom. Yang kedua, kita bisa internetan. Yang ketiga, kita bisa biasa ngapain nih? Membuka Mbah Google untuk mencari tugas. Nah, benar ya, nih rata-rata udah punya semua. Dan yang keempat, yang paling sering dimainin sama cowok nih, supaya ada internet kita bisa untuk membuat game. Kita bisa bermain game, tapi jangan bermain game sepuasnya. Ingat kita perlu belajar dan lain-lain. Nah, seperti beginilah bentuk modem. Atau biasa disebut sebagai modulator demodulator. Nah, yang kedua, saluran telepon. Nah, ini saya yang baca aja ya. Nah, koneksi internet melalui saluran telepon dapat dilakukan dengan menghubungkan ujung kabel atau biasa disebut PON port yang biasanya dengan pesawat telepon dihubungkan dengan salah satu port modem. Permainan cowok sama perempuan hampir sama sekarang ya. Yang pertama itu adalah untuk bermain game. Serupa tadi, bukan buat game, tapi bermain game. Kalau untuk buat game itu mungkin bisa, tapi hanya sedikit. Hanya game-game gampang aja, cara untuk berjalan itu gimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini nih, saya buka tadi, ini modem. Yang kedua itu coba kita buka saluran telepon. Ya. Gambarnya itu adalah seperti kabel. Mana nih kabel? Kabelnya kabel. Nah, kabelnya berbentuk seperti begini. Ini bentuknya seperti begini. Nah, ini termasuk adalah jaringan kabel telepon. Nah, jadi setelah kabel telepon itu masuk ke bagian ini, di bagian yang ini, di ujung kuning ini. Nah, dari kuning dari kabel telepon itu masuk supaya bisa kita internetan, aku ada di sebelah meja. Nah, modemnya ada di sebelah meja. Jadi, semakin dekat kita mungkin jadi semakin cepat. Seperti begitu ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, penyelenggara jasa internet di halaman 123. Penyelenggara jasa internet atau biasa bahasa Inggrisnya adalah International Service Provider atau ISP adalah perusahaan badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Tanpa adanya ISP, seluruh komputer di dunia tidak dapat saling berhubungan dan bertukar informasi.
Oke, nah salah satu contoh penyelenggara jasa internet, biasa kita memakai internet apa nih? Kita memakai provider apa nih? Kalau Telkomsel apa namanya providernya? Oke, nah contohnya itu adalah seperti ini. Ada yang namanya tenda. Oke, jaringan saya bermasalah. Saya coba pakai hotspot dulu. Ini kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, nih, saya tadi udah baca nomor 3 penyelenggara jasa internet. Biasanya kalau kita menggunakan WiFi, kita pakai jaringan apa nih? Telkomsel namanya apa? Telkomsel biasa disebut sebagai IndiHome. Oke, benar ya. Ada IndiHome, ada IndiTenda, dan lain sebagainya. Ada Smartfren, Telkomsel, dan lain sebagainya. Oke, nah kita lanjut. Yang bagian gambar nih, nomor 1 ini ya. Oke, ini coba dilihat. Halaman 1, 2, 3 di bagian gambar yang ini. Gambar komputer lama nih, bentuknya seperti tabung nih ya. Oke, yang pertama, komputer ini menghasilkan data dalam bentuk impuls elektronik. Oke. Kemudian modem ini mengubah bentuk data menjadi bentuk yang dapat dipindahkan melalui jalur telepon. Yang ketiga, setelah dibentuk, maka data diterima oleh komputer yang dihubungkan ke internet dan diteruskan ke tujuannya. Oke, baru yang keempat, modem lainnya mengubah kembali data menjadi impuls elektronik. Komputer tujuan yang menerima dan memproses impuls elektronik dalam bentuk informasi atau data. Oke, sampai di situ semuanya udah pada paham atau belum? Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, kita lanjut nih. Nah, coba kita lihat di halaman 124. Halaman 124. Halaman 124, nih coba kita buka tadi. Cobalah kamu buka di internet. Oke, saya udah buka internet. Kemudian masukkanlah dalam situs mesin pencari. Nah, ini ya mesin pencari ini. Ini yang disebut sebagai mesin pencari. Oke, ini disebut sebagai mesin pencari. Kemudian kita ketik alamatnya www.google.co.id. Kemudian se-enter. Nah, maka muncullah tampilannya seperti begini, sama seperti yang ada pada buku paketnya atau buku cetaknya. Nih ya. Pada kolom kosong, ketiklah informasi yang ingin kamu cari. Misalnya tadi kita mencari yang namanya adalah modem. Nah, setelah kita klik modem, kita lihat gambarnya, maka muncullah modem seperti begini nih. Oke. Nah, seperti yang kita buat. Kemudian klik gambar untuk melihat gambar-gambar yang berhubungan dengan si modem. Nah, ini kita klik sekali. Nah, maka muncullah gambar-gambar lain tentang modem. Oke. Nah, sampai di sini udah paham tidak cara untuk membuka Google atau membuka internet? Paham semua ya, ini hal yang mudah ya. Oke, ini caranya tadi udah seperti di situ. Kemudian kita masuk kepada soal latihan bab 11. Nih, semua pada suka nih seperti begini. Ayo, nomor 1, siapa yang bisa membacanya dan menjawab? Halaman 125. Soal latihan bab 11. Saya yang bacain yang pertama. Kelompok komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dan dapat membagi informasi dan sumber daya lainnya. Hal ini disebut dengan apa nih? Nomor 1, apa jawabannya menurut dari 52 orang ini? Dari 52 orang ini, mana jawaban nomor 1 yang benar? Jaring laba-laba itu bisa tidak menghubungkan satu perangkat komputer ke perangkat lain? Oke, benar. Masih 1 orang yang menjawab. Sisanya yang lain kemana nih? 52 orang lagi kemana nih? Cuman Joani ini yang menjawab nih. Mana yang lain nih? Mana nih? Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Kita bentar lagi mau ujian. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah A. Yaitu adalah jaringan komputer. Oke, dari tandain ya.
kelompok komputer dan perangkat lainnya yang terhubung. Disebut juga sebagai jaringan komputer. Jadi dia semua jadi saling terhubung satu sama lain. Oke, yang ketiga, komputer yang berfungsi menyimpan, menyaring, dan mendistribusikan informasi disebut sebagai apa nih? Oke, di sini tidak ada kita membahas soal begitu ya. Kita tidak ada membahas soal itu. Jawabannya adalah apa nih? Yang berfungsi menyimpan, menyaring, dan mendistribusikan informasi disebut sebagai nomor 3 itu. Oke, nomor 2 belum ya, kita kelewat. Nomor 2, halaman 125. Coba dilihat halaman 125, nomor 2, soal latihan bab 11. Istilah untuk ruang imajinasi penjelajahan di dunia internet adalah apa? Kalau kita ingin menjelajah di dunia internet, itu disebut sebagai, ayo, itu disebut sebagai browsing. Oke, jawabannya adalah browsing ya. Bukan, jawabannya surfing. Oke, dari tandain. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 3 nih. Komputer yang berfungsi menyimpan, menyaring, mendistribusikan informasi disebut sebagai apa nih? Ini tidak ada di buku. Apa jawabannya nih? Ada yang tahu tidak? Jawabannya adalah D katanya. Sebentar saya cari coba dulu ya. Jawaban nomor 3 itu saya sudah tahu, tapi apa nih jawaban yang lain? Ada yang jawab D. Komputer. Oke. Jawaban itu yang benar nomor 3 itu adalah A. Komputer server. Kenapa jawabannya adalah A? Karena yang namanya server itu kita bisa menyimpan. Oke, benar, gak apa-apa lah jawabanku salah. Yang penting jawab, dan jawabannya itu tadi boleh menjawab, tetapi jangan asal menjawabnya. Oke, supaya kita bisa pintar semua. Jadi kita bisa pintar bareng-bareng. Seulang, tadi nomor 1 jawabannya adalah A, jaringan komputer. Oke, nomor 1 jawabannya adalah A, jaringan komputer. Yang kedua itu adalah C, browsing. Yang ketiga itu adalah A, komputer server. Jadi di dalam server itu, contoh di dalam gudang, server itu seperti alamat gudang atau ruangan. Di dalam ruangannya itulah kita bisa menyimpan, menyaring, dan mendistribusikan. Oke, nomor 3. Setelah kita buka, setelah kita simpan, kemudian nomor 4 itu, komputer yang mengakses dan menggunakan informasi disebut sebagai apa? Nomor 4. Komputer yang menggunakan informasi dan mengakses informasi disebut sebagai apa? Nomor 4. Nomor 4 jawabannya apa nih? Oke, masih 1 orang, 2 orang. Nomor 4 itu jawaban yang paling benar itu adalah B, komputer klien. Oke, jawaban nomor 4 itu adalah B, komputer klien. Oke, kita lanjut. Nomor 5, tadi saya sudah jelasin nih. Jaringan komputer untuk mengirim dan menerima informasi melalui apa? Untuk mengirim dan menerima informasi kita dapat melalui apa nih? Oke, 1 orang. 2 orang, masih 2 orang yang menjawab dari 54 orang. Mana nih 52 orang lagi nih? Enggak. Jawaban Oliver adalah Gmail. Kita menjawab sekarang nomor 5 itu tidak ada yang namanya Gmail. Oke, nomor 5 jawabannya apa nih?
Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Mana nih? Ayo coba dipilih salah satu. Yang paling benar itu adalah nomor 5 itu, yang paling benar itu adalah A, modem. Oke, jadi tandain ya, nomor 5 adalah A. Kalau supaya tahu dari mana, coba kita buka kembali halaman 123, halaman 123 di penyelenggara jasa internet. Oke, di penyelenggara jasa internet di nomor 2 itu udah terlihat. Modem ini mengubah data menjadi bentuk yang dapat dipindahkan melalui jalur telepon. Oke, nah coba satu orang coba dibaca lagi, diulang kembali nih. Oke, Juania coba dibaca halaman 123 yang nomor 2 gambarnya Juania. Nampak tidak yang saya bilang? Oke, ini halaman 1, 2, 3, gambar yang ini. Ini ada gambar, nah dari sini nih. Lihat ya, nih. Ini adalah modem. Oke, ini adalah modem. Nah, jadi coba nomor 5 itu adalah A. Oke, untuk mengirim dan menerima informasi adalah itu. Oke, kita lihat juga di nomor 4-nya. Modem lainnya mengubah kembali data. Berarti setelah kita kirim, modem jugalah yang mengubah kembali. Berarti dia mengirim dan menerima juga bisa. Oke, kita lanjut di nomor 6. Ayo, satu orang coba dibaca dulu nomor 6. Saya ingin nomor 6 dibaca satu orang si ini. Saya pengen Kalista Livia. Ayo Kalista Livia, coba dibaca dulu nak nomor 6. Ada jutaan orang pengguna internet di seluruh dunia yang dapat saling berkomunikasi. Berikut ini yang bukan aktivitas komunikasi di internet adalah Apa jawabannya nih? Kalau misalnya nomor A, mengirimkan pesan atau email, kita bisa dapat berkomunikasi tidak di dalamnya? Bisa atau tidak? Kalau kita mengirimkan email, kita bisa berkomunikasi atau tidak? Jawabannya bisa ya, karena kalau kita mengirimkan pesan, isi pesannya itu adalah sesuatu yang ingin kita orang lain tahu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi. Contohnya nih, dari si Joania bisa kirim ke Jocelyn. Oke, hai apa kabar? Begitulah contohnya, barulah dibahas oleh si Jocelyn. Nah, seperti begitu ya. Jawaban yang paling tepat nomor 6 itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nomor 6D, chatting. Chatting itu juga termasuk bagian komunikasi, komunikasi secara online. Oke, kita menggunakan teknologi, biarpun jarak kita jauh, kita bisa juga berkomunikasi melalui chattingan. Dari email juga bisa. Nah, jawaban yang paling tepat nomor 6 itu adalah C. Bukan D, bank online. Kenapa nomor 6D itu bukan itu pilihannya? Karena di dalam game pun kita bisa chattingan, benar tidak? Kalau kita bermain game, kita bahkan bisa aktifin speaker kita atau suara kita supaya kita bisa bermain game bareng. Contoh nih, ayo ke sini, masuk dulu ke sini, tembak dulu itu dia di bagian ini gitu. Siapa nih yang pernah kalau main game selalu aktifin suaranya? Sering ya? Nah, jadi kalau main tim itu kita bisa juga chattingan, kita bisa juga bermain sambil ngobrol. Nah, itu termasuk juga bisa. Berarti jawaban nomor 6 itu yang paling tepat adalah C. Bank online. Oke, kalau namanya bank itu biasanya kita untuk melihat cek uang kita tinggal berapa dan lain sebagainya. Oke. Oke, nah aku sama sepupuku sering. Nah, sering kita bermain game jadi kita bisa tahu saling bareng ngomongnya ya. Ayo ke sini tadi saya sudah jelasin. Oke. Kita lanjut nomor 7. Jaringan pada komputer yang menggunakan berbagai media dalam menyampaikan informasi.
Oke, Joyce, main Free Fire dan Mobile Legends dalam game itu tadi saya udah bilang kita bisa sambil chattingan dan ngobrol ya, bisa aktifin suara. Oke, kita lanjut lagi ya. Di nomor 7, jaringan pada komputer menggunakan berbagai media. Dalam menyampaikan informasi, berikut yang bukan merupakan medianya adalah apa nih? Di nomor 7. Kalau kita bisa apa nih? Bisa tidak kita kalau misalnya kita tadi saya sudah bahas, kalau nomor 7 itu kabel telepon itu bisa juga dibuat sebagai internet. Benar ya? Nah, satelit itu berada di luar angkasa, dialah yang bisa memantul-mantulkan informasi apa aja yang ada kita buat. Yang ketiga yang namanya kabel itu berarti dia mempunyai jaringan. Jadi sama seperti kabel listrik. Nah, dari listrik itu berarti dia membawa jaringan listrik supaya kita di rumah juga bisa hidup memakai lampu, listrik, dan lain sebagainya. Nah, nomor 7 itu yang paling tepat adalah D, gelombang laut. Benar ya, Melvin? Oke, nomor 7 yang paling benar itu adalah 7D, gelombang laut. Oke, nah nomor 8 nih, coba satu orang baca nih, pilihin nih. Abil Aritonang. Ayo Abil, coba dibaca dulu Abil. Halaman 126, nomor 8 Abil. Ayo Abil, nomor 6. Nomor 8. Kamu dapat melakukan perjalanan hayal ke seluruh dunia dengan internet. Oke, nah jawaban yang paling tepat itu apa nih? Pindah antar alamat. Oke, jaringan si Abil rupanya lagi kurang. Oke, nah thank you Abil. Jawabannya itu apa nih? Kamu dapat melakukan perjalanan khayalan ke seluruh dunia dengan internet, berpindah-pindah antar alamat internet ke alamat lainnya, disebut juga sebagai apa nih? Nah, contoh nih, kita kan sekarang lagi di rumah aja ya, seperti karena di dalam COVID. Karena lagi COVID, kita di rumah-rumah aja, tapi kita pengen jalan-jalan. Oke, karena kita pengen jalan-jalan, jadi kita ingin melihatnya nih, contohnya nih ya. Aduh, aku lagi di Medan nih, lagi di rumah, aku pengen kemana nih? So, jawaban nomor 7 apa? Nomor 7 jawabannya adalah D, gelombang laut. Kalau nomor 8 itu, kita tadi contohnya sebuah, kita lagi di rumah, tapi kita pengen jalan-jalan. Ah, aku pengen ke Paris nih. Nah, kita tinggal buka Paris. Nah, maka akan nampaklah gambar sebuah, apa nih, gambar apa nih namanya? Ayo, ini gambar apa nih? Menara apa ini? Eiffel Tower. Nah, benar ya, ini disebut Menara Eiffel. Nah, biarpun kita di Medan, kita lagi di rumah, kita bisa melihat bagaimana tampilan gambar Menara Eiffel. Nah, siapa di sini yang pernah ke Paris, ke Prancis, untuk melihat Menara Eiffel? Udah ada belum? Udah ada? Belum ada ya? Nah, jadi kalau misalnya begitu nih, aku pernah oke, dari mana pernahnya? Dari internet gitu? Sir, Menara Apple atau Apple? Menara Eiffel namanya ya. Oke, kita buka dulu ya. Menara. Nah, ini adalah tulisannya Menara Eiffel. Nah, ini Menara Eiffel namanya. Maka muncullah gambarnya. Oke, nah benar ya, Joania. Oke, Joania katanya pernah ke Perancis. Oke, Joania, kayak mana ceritanya bisa pergi ke Perancis nih, Joania? Atas dasar apa nih pergi ke Perancis? Mana nih, Joania? Katanya temannya ada yang pernah ke Perancis nih. Kalau Melvin katanya dia udah anak komputer, dia memakai green screen. Green screen, oke. Nah, ini saya udah tahu ya.
Oke. Oke, nah inilah tadi yang dimaksud kita bisa berkhayal, kita ingin pergi ke Paris, kemudian kita bisa pergi kemana? Kita bisa pergi contohnya ke tembok Cina nih. Tembok Cina, kita bisa pergi sampai ke Cina pun, biarpun kita di rumah kita bisa melihat Cina itu bagaimana nih tembok yang masuk ke dalam. Oke. Oke, aku nggak pernah ke luar negeri kecuali Thailand, Singapura, sama Malaysia. Oke, Kak Renza itu termasuk luar negeri. Kalau Thailand, Singapura, sama Malaysia itu termasuk luar negeri. Yang namanya di luar Indonesia itu termasuk juga sebagai luar negeri. Oke, nah teman-temannya kok pada jadi adu nasib ya? Oke, kenapa adu nasib saya bilang di sini tadi katanya dia bisa jalan-jalan. Nah, seperti begitulah. Biarpun kita tidak punya uang atau bagaimana selagi COVID begini, kita bisa menjelajahinya di internet untuk melihat seperti gambar-gambar ini. Jadi kita bisa seperti begitu ya. Oke, nah yang namanya jalan-jalan. Nah, biarpun nggak usah ke luar negeri ini, kita juga bisa belajar melihat juga. Kita bisa jalan-jalan, contohnya ke Jogja. Nah, dari Jogja kita bisa melihat nih bagaimana Jogja. Kita bisa melihatnya mau lebih jelas, kita bisa melalui yang namanya Google Map, benar ya? Dari Google Map dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering dikunjungi itu adalah Jogja, Bali. Nah, ini ada Bali dan lain sebagainya. Oke, nah jadi nomor 8 itu yang paling tepat itu adalah B, surfing. Oke, nomor 8 itu jawabannya adalah B, surfing. Kenapa surfing? Karena itu adalah menjelajah. Kita ingin menjelajah sebuah alamat dari lain satu ke yang lainnya. Oke, nomor 9 nih. Oke, nomor 9 nih. Orang. Nomor 9, ada yang mau bacain tidak? Nomor 9. Misalnya foto. Ayo. Ada. Untuk menempatkan komputer pada suatu jaringan internet, diperlukan alamat yang khusus disebut dengan apa nih? Ayo, untuk menempatkan komputer. Kita itu disebut sebagai, coba kita buka di halaman, sebentar ya, saya cari di halaman. Ini tadi kita udah bahas di bagian namanya halaman 121. Halaman 121, halaman 121. Oke, nah di bagian nomor 1, nama dan nomor. Itu udah terjelas dibuat untuk menempatkan komputer pada jaringan internet, diperlukan alamat khusus yang disebut juga sebagai internet protokol atau disebut IP. Nah, jadi nomor 9 itu apa nih jawabannya? Balik lagi di halaman 126, apa jawabannya nih? Jawaban yang paling tepat itu adalah 9 adalah A. Internet protokol. Tadi sudah saya baca, jawaban nomor 9 itu adalah A. Nah, nomor 10 yang terakhir nih, yang terakhir. Perangkat berikut yang bukan merupakan perangkat keras membangun internet adalah apa nih? Ada apa nih? Modem, ISP, webcam, saluran telepon, mana nih yang bukan? Oke, nomor 10 itu D katanya. Yang lain selain Rian. Nomor 10 itu yang benar itu adalah C, webcam. Yang namanya webcam itu adalah kamera. Jadi di kamera itu kita tidak bisa, dia tidak ada hubungannya untuk kita bisa tersambung ke internet. Gunanya kamera itu adalah untuk merekam. Ya, untuk merekam atau memfoto. Nah, jadi dia tidak ada hubungannya dengan si internet. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak atau ada yang ketinggalan?